Selamat malam saudara, seorang ibu yang juga bendahara desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka seusai melaporkan kasus dugaan korupsi yang ada di desanya. Bagaimana kasus ini terjadi? Kita akan bahas bersama sorotan lainnya terkait dengan angka kematian warga lanjut usia, lansia, akibat varian Omikron yang semakin tinggi. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono. Saudara, pelapor kasus dugaan korupsi berujung ditetapkan sebagai tersangka di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menyebut bendahara desa yang melaporkan kasus ini melanggar administrasi keuangan dengan mencairkan dana langsung ke kepala desa. Seorang pelapor kasus dugaan korupsi ditetapkan sebagai tersangka di Cirebon, Jawa Barat. Melalui video yang beredar di media sosial, Nur Hayati, bendahara desa Citemu, mengungkapkan kekecewaannya. Nur Hayati mengaku tidak pernah menikmati dana yang diduga dikorupsi. Saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kubu tersebut. Bahkan saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya, 1 detik pun tidak pernah. Pada 2019 lalu, Nur Hayati melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Supriyadi. Polisi akhirnya menetapkan Kepala Desa tersebut sebagai tersangka pada akhir 2021. Polisi menyebut tindakan Kepala Desa Citemu mengakibatkan kerugian negara sebesar 818 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi dana desa 2018 hingga 2019. Polisi menyebut Nur Hayati diduga turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi meski hingga kini polisi mengakui belum menemukan bukti tersangka ikut menikmati dana yang diduga dikorupsi. Kapolres Cirebon AKBP Fahri Siregar menyebut sebagai bendahara keuangan tersangka diduga melanggar sistem administrasi keuangan. Walaupun sampai saat ini kita masih belum dapat membuktikan bahwa saudari Nur Hayati menikmati uangnya, namun ada pelanggaran yang dilakukan dari tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati, yaitu pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ada klausul kata-kata di dalam berita acara tersebut agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap saudari Nur Hayati karena perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya saudara Supriyadi. Nah itu dia. Ya. Harapannya saya rasa sudah jelas karena sudah sampai PB1 sampai ini, baik itu tersangka Supriyadi maupun Nur Hayati. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Citemu menyesalkan penetapan Nur Hayati sebagai tersangka kasus ini. Menurutnya, permintaan pencairan dana oleh Kepala Desa Citemu selalu tercatat dengan kwitansi dan tidak dinikmatinya. Iya, dalam arti yang disangkakan pasal 55 ini kan keikutsertaannya. Nah, saya bilang keikutsertaannya nikmatin enggak Bu Nur Hayati. Kan tidak menikmati, dia itu bekerja sesuai dengan voksinya aja. Dia melawan itu dengan apa? Kwitansi. Uang diminta sok bikin kwitansi kan gitu. Nah dia mau bikin pembukuan seperti apa? Orang uangnya aja diambil. Polisi menyatakan berkas perkara 2 tersangka yaitu Supriyadi sebagai Kepala Desa Citemu maupun Nur Hayati sebagai bendahara telah dinyatakan lengkap atau P21. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, pelapor kasus dugaan korupsi dana desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat mengaku tidak pernah menggunakan apalagi menikmati dana yang diduga dikorupsi kepala desanya. Lalu mengapa pelapor malah jadi tersangka kasus ini? Kita akan bahas selengkapnya bersama Pungki Indarti, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas,
dan Manager Nasution, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Malam Mas Aiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bung Manager dulu. Bung Manager, LPSK pasti sudah mempelajari kasus ini. Ini kan ada kepala desa yang diduga korupsi lalu dilaporkan oleh seorang ibu yang juga kemudian merupakan bendahara desa ya. Dan sang kepala desa telah jadi tersangka, tapi ibu yang melaporkan juga jadi tersangka. Betul demikian? Iya Mas Aiman, tadi sore saya di sebuah stasiun televisi swasta bersama Kang Junaidi, kakaknya Bu Nur Hayati. Itu sudah saya kebetulan bersama-sama dengan beliau dan ngomong-ngomong, beliau menceritakan kronologisnya dan beliau juga sudah menyatakan sudah melapor ke LPSK dan begitu saya cek di LPSK sudah ada laporannya. Nah karena itu posisi Bu Nur Hayati sebetulnya dalam konteks hukum perlindungan saksi dan korban, beliau kita sebut sebagai whistleblower atau pelapor. Yeah. Nah, sebagai pelapor, sejatinya beliau ini diapresiasi. Diapresiasi karena apa? Ada warga negara yang berani mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk melaporkan sesuatu yang ia ketahui berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Gitu. Karena itu mestinya diapresiasi. Nah, penetapan beliau sebagai tersangka ini sesungguhnya mengejutkan banyak kalangan aktivis anti korupsi, aktivis HAM, dan kita tentu juga di publik terkejut. Karena apa? Seorang pelapor mestinya itu mendapat perlakuan khusus ya. Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10, seorang pelapor yang dengan iktikat baik menyampaikan laporannya terkait dengan tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi misalnya, maka keterangan yang ia berikan, yang telah, sedang dan akan ia berikan, itu tidak bisa dituntut balik. Tidak bisa dituntut balik. Tidak bisa dituntut meskipun balik. Misalnya ada indikasi korupsi, karena begini, korupsi itu kan belum tentu dia menikmati, dia menggunakan, tapi bisa jadi kemudian memperkaya pihak lain dan lain sebagainya. Banyak kemudian kasus-kasus seperti ini kan? Tidak bisa dituntut balik baik secara pidana dan perdatanya sampai perkara pokoknya selesai dan berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau misalnya ada tuntutan balik seperti yang dialami oleh Bu Nur Hayati, maka pasal 10 itu menegaskan mestinya aparat penegak hukum mengabaikan dulu tuntutan itu sampai perkara pokoknya selesai dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun ini kan bukan delik aduan, Bung Manager, ini kan delik murni ya. Artinya tanpa ada laporan dan lain sebagainya bisa diproses. Iya, tetapi konteksnya kan beliau ini melaporkan. Setelah beliau melaporkan, baru kemudian beliau justru ditersangkakan. Ini sekali lagi bagi kawan-kawan, bagi kita semua publik yang resah dengan tindak pidana korupsi. Ini justru bukan memberi angin segar, bukan mengapresiasi, tapi justru menimbulkan ketakutan publik. Saya sepakat dengan Anda di satu titik itu, tetapi mungkin ada pertanyaan juga, kenapa kemudian sampai ini menjadi tersangka si ibu dan bukan hanya di polisi loh, ini sudah P21, artinya siap untuk disidangkan. Saya ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, apa sih yang sesungguhnya terjadi? Ya, kami juga surprise ya, kaget juga dengan kasus ini. Artinya kan ada pelapor yang beritikat baik untuk melaporkan, tetapi kemudian dalam perjalanannya ketika kasus P19 ada petunjuk jaksa untuk ada yang perlu dilengkapi, jadi pihaknya ditambah atau seperti apa. Nah, ujung-ujungnya ternyata saudari Nur Hayati menjadi tersangka. Nah, kami kagetnya di sini karena kan yang bersangkutan ini pelapor seharusnya dilindungi. Nah, sebagai whistleblower seperti itu. Nah, Kompolnas memang tidak bisa mengintervensi proses penyidikan. Karena ini kan kemerdekaan penyidik ya. Dan kami akan bisa melakukan klarifikasi kepada Polda Jawa Barat. Karena kasus ini viral dan menjadi perhatian publik. Nah, kami juga mendorong bagian Wasidik
atau pengawas penyidikan dari Polda untuk turun dan kemudian melakukan pemeriksaan. Sebentar, Mbak Pungki. Tadi Mbak Pungki katakan perjalanannya kan yang pertama kali ditersangkakan tuh si kepala desanya, betul ya? Iya. Atas laporan si ibu ini. Ya. Lalu kemudian dalam perjalanan di penuntutan kejaksaan itu nggak bisa lanjut karena P19 kurang lengkap. Lalu polisi diminta untuk melengkapi berkas. Dan belakangan baru kemudian ditetapkan tersangka sang ibu ini. Iya. Dari proses itu. Untuk memeriksa bendahara secara lebih cermat seperti itu ya petunjuknya. Tetapi kemudian saya tidak tahu apakah dari gelar perkara tersebut sudah ada bukti-bukti yang cukup dan kemudian saksi-saksi yang cukup yang bisa menguatkan status tersangka kepada saudari Nur Hayati. Apakah ketika kasusnya ini sudah cukup, gelar perkara sudah menyatakan memang ada indikasi korupsi terhadap sang ibu Nur Hayati, lalu serta-merta yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka, padahal dia yang pertama kali membongkar kasus ini, ia adalah whistleblower. Iya, ini juga yang kemudian mengusik rasa keadilan masyarakat ya Mas Aiman ya. Betul. Nah, oleh karena itu ketika prosesnya masih belum dibuka persidangannya oleh pengadilan, saya rasa masih ada cukup waktu kepada saudari Nur Hayati untuk melakukan pra-peradilan untuk menguji apakah pemberian status tersangka itu sudah sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, di sisi lain kami juga akan melakukan klarifikasi dan juga mendorong Wasidik untuk turun melakukan pemeriksaan. Ya, ini memang kalau dilihat lingkupnya kecil ya, lingkup di dana desa dan lain sebagainya. Nilainya juga mungkin kecil, tapi ini merupakan pelajaran luar biasa. Bisakah seorang whistleblower yang pertama kali membongkar kasus korupsi, lalu kemudian katakanlah ada indikasi korupsi juga kepada dia, tapi dia yang pertama kali membongkar, lalu kemudian dia tetapkan sebagai tersangka? Ini pertanyaan besar, kita akan lanjutkan diskusi ini selepas jeda berikut ini.